Belanda ikut aja. Nah, itu yang jadi penasaran kenapa ada Belanda gitu. Betul. Ya. Kan itu masa Belanda sama masa gerombolan itu kan jangka waktunya emang agak lama gitu. Agak lama jauh. Ya, jauh gitu. Masanya juga gitu. Tapi kenapa ada sosok selalu ada ikut gitu si sosok Belanda itu. Teman-teman story Teman. Sahabat kita Keke. sudah ada di lokasi yang tadi ditunjukkan dari bawah ya menuju ke atas. Oh, di sini kan? Tapi nggak ke atasnya. Nggak ke atasnya kita. Maksudnya itu lokasi pembantaian di mana? Lokasinya di Masih di sana. atas. Oh, di atas. Cuman kan situasi jalan Ya, nggak ada jalan soalnya. yang Ini kedua masih benar-benar benar-benar hutan. Hutan. Naik gunung. Naik gunung. Jadi kita ambil yang ini aja lah. Kita di sini aja mudah-mudahan. Ini juga lumayan dekat nih. Flashback yang lihat Ini Kang Alip, kan kita udah berada di sini ya. Ya. Boleh gak Kang Alip buat dilihat gitu ya, secara batin ya, flashback ke belakang di lokasi ini tuh seperti apa gitu. Penasaran juga karena kan sekarang kan kayak yang tidak ada bangunan apa-apa gitu, hanya sebatas pohon. Itu. Oke ya, kita coba untuk melihat gitu ya, flashback ke belakang itu di sini kondisinya seperti apa. Bukan kita, mereka berdua. Mereka berdua. Ya. Kita kan nggak bisa lihat Oh iya, kita apa-apa. nggak bisa apa-apa. Cuman gimana ya? Kita mah Mereka berdua. gitu ya. Belajar Nanti, tentang sejarahnya aja. gitu. Jadi Apa ini yang terjadi emang saat ini. penting juga gitu ya sejarah gitu ya. Dan secara tidak langsung gitu di lokasi dekat tempat tinggal kita ada nilai sejarah yang sangat besar gitu ya. Gitu. Yang mungkin belum kebanyakan tahu gitu ya sejarah di sini tuh seperti apa gitu. dan bagaimana Dan jadi Betul. penasaran sih gitu. kejadiannya juga. Dari ya efek penelusuran sekolah terbengkalai berbuah hasil sejarah. Penelusuran di sekolah hasilnya sejarah gitu. Pas gimana Kak Alip? Ya apa? Ada tugu ya. Ya tugu. Ya. Ada tugu. Tugu apa? Kalau dari batu bukan dari batu ya. Soalnya tadi waktu lihat yang buatnya itu bule. Mulai. Bule.
Bule pale. Kalau dulu kan belum ada semen ya, pakai apa ya? Bule. Tanah liat. Maksudnya boleh Belanda atau gimana? Kayaknya Belanda. ini pakai seragam kayak apa ya, pendek-pendek gitu, banyak. Kayak PDL ya. PD Pramuka. Oh. Bentuknya tapi warnanya mah gimana? Warna apa ya? Warna kecaran. Hmm. Dan itu kan kalau misalkan sesuatu yang mungkin membuat Tugu itu berarti ada nilai Sejarah. nilai apa ya sebutnya, nilai apa? Arsitek. Historis. Bukan apa, kesimpulan gitu, kenapa sih bisa bikin Tugu gitu, Iya. pasti ada titik-titik alasannya gitu. Tapi tadi kan tadinya kan mau ceritanya sealur sama gerombolan nih. Hah? Tapi kok malah jauh ya ke belakang ya? Jauh, Jauh. maksudnya Kan- sejarah gerombolan itu tidak ada di sini gitu. Iya, belum ada. Belum. Yang Jadi tadi ini masuknya ke awal. Ke awal Awal mula Tugu itu. Tugu terjadi. Oh, Tempat ini batu gitu. dimasukin plok, Hah? plok. Dibantu sama kayak orang pribumi juga. Semacam gimana ya? Kalau kayak gedung kayak apa itu? pertanda gitu. Pertanda, nah itu. iya kayak tanda kan, kalau Tanda. Tugu itu kan tanda ciri. Ya, ciri. Jadi kenapa bikin ciri di sini, emang ada apa gitu yang jadi penasarannya? Ada bangunan Bangunan. bangunan permanen sih. Cuma Permanen. satu bangunan. Hah? Satu. Cuma satu bangunan. Satu. Hmm. Hmm? Terus di lingkup pagar Pagar. Jadi wilayah agak luas juga sih di pagar. jadi bangunannya di tengah, Kang Alip. Pagarnya mengelilingi bangunan itu gitu. Iya. Oke. Nah, terus di sana Si Tugunya di mana, Kang Alip? tengah-tengah di kan puncak ya, pas di atas, di puncak bukit ini. Rumah. Bukan yang tugunya Tugunya di mana? di samping Samping sebelah rumah. sana. Oh, Tapi di luar lokasi bangunan gitu. Iya, tugunya di luar sih. Dan di sana banyak aktivitas kan. aktivitas Ada lubang juga. lubang. Lubang apa? Tahu segi 4. Itu lubang kayak itu. Apa? Sengaja dibikin buat pembuangan mayat. Hah? Pembuangan mayat. Sumur bukan? Mayat. Semacam sumur atau gimana? Mayat. Ini kan kita ngomongnya. Kita kan sekarang Coba. bicara bukan gerombolan, Nah itu. tapi itu ada apa? Semacam lubang. Oh iya. Mayat. Kalau tadi Maksudnya? Angkis lihatnya zaman gerombolannya. Nah, Nah, awalnya si lubang itu di pas di bangunan ada lubang lagi kayak ke bunker gitu, tapi ini belum beres. Nah, si lubang yang itu dalam juga kayak sumur, Ya, sumur. sumur sih. Kotak, sumur, dalam. Ya, Dalam Oke. sekitar 10 10 meter, 20 meter. meter ada. 10 meter kurang lebih segitu. Nah, itu teh sumur sebagai ngebawa air atau tanda kutip buat apa? nah itu soalnya bingung. Bingung. Tanda kutip ya, kalau dari air sih di atas gunung Ya, pasti banyak. Kan Banyak. sisa soalnya sisa. Oh, susah. kan di atas. Oh iya, Di ya. atas. Astagfirullahaladzim. Aku lupa. Oh iya, benar. Jarak 10 meter ya atas sih. Atas ya. Tapi ada Oh iya, benar. Tapi lubangnya enggak satu sih, banyak ya. Banyak. udah lihat senjata. Ada Mortir. maksudnya Jadi ini di zaman apa kali pertanyaannya? Zaman Belanda kayaknya. zaman Belanda. Belanda. Awal mula ini ada gitu, tugu sama bangunan itu. Oh, Jadi belum masuk ke awal-awal. zaman gerombolan, belum masuk. Oh, jadi kayak di sini tuh emang Kayak satu persembunyian tempat, kayaknya. Iya. tapi ada dua peristiwa gitu. Apa gimana? Tuh. Oh. Jadi awalnya itu bukan pas sejarah gerombolan di ini ada, justru Tadi di pas Belandanya. Heeh. Oh, Ini proses terus ya ke belakang. ya, jauh banget. Oh gitu. Ada tugu, bangunan. Hmm. Ada menara juga. Menara. Kayaknya menara pengawas gitu ya. Oh iya. Kayak pemantau sengaja Pemantau. dibikin. Jadi soalnya ini Pemantau pergerakan. kayak markas dong.
Kalau gitu berarti Sembunyian ini sih semacam bangunan. Banyak bangunan gitu. Ada bangunan nggak? Kalau dari sini lihat-lihat emang enak ya. Enak, Lihat ke ya. bawah. Iya, kayak Terang gitu. ini emang berada di atas gitu. Itu kan View-nya kelihatan. bawah. Itu ke di sekelilingi itu tuh emang bawah semua gitu. Dia kayak sengaja dibikin yang pertama buat persembunyian. Jadi Yang semuanya sambil mantau gitu. Heeh. Pemantauan. Jadi supaya tahu pergerakan tentara Indonesia. Takutnya ada perlawanan. Jadi dari jauh sudah kelihatan kayak pergerakan. Menarik. Ternyata semakin sini nilai sejarahnya itu emang besar banget gitu ya di sini ya. Dan jadi teka-teki juga buat kita. Apa? Kan tadi korban di mana? Itu kan bisa disebut gerombolan. Ya kita juga nggak bisa sebut dia gerombolan tau. Soalnya kan kalau zaman gerombolan kan sesudah kan. Berarti dia bukan gerombolan. Jadi ini mah jadi semacam sesudah kejadian. Apanya? Jadi jadi gini, gerombolan itu udah ada setelah merdeka. Iya emang. Iya. Si gerombolan kan setelah merdeka. Ya, bukan sebelum merdeka. Belum. Ya mungkin ini mah yang yang korban itu semacam alat aja. Ya, kalau kesimpulan yang tadi Ya, kan. yang tadi kan Cuman simpulin kan kita ngobrolin aja di sini kan udah beda lagi udah cerita beda gitu. cerita gitu. Kalau pandangan saya masih sama. Iya, sama. Cuman sekarang kita nyeritainnya itu dari awal titik nol dulu ya. Gitu. Ya, Kita belum nyampe ke pembahasan yang di Realnya. penelusuran Penelusuran. yang tadi kan ya. Kita di nol dulu nih biar tahu gitu ya awal muasalnya ini seperti apa gitu. biar enak narik benang merahnya. Biar enak. Nah, jadi terlihat ada yang lempar bukan batu kayak granat. Ya, Ya. Nah, itu granat zaman dulu gimana kayak kaleng susu. panjang terus ada gizi di sini gitu. Ya gitu. Panjang dan lempar sini. Granat. Granat. Itu yang Kayak lempar seperti perang juga nih. Baju perang. Ini sakit kemas ya. perang. Jadi di sini pernah perang juga gitu. Terlihat ada lambang merah putih nih. Nah, gimana nih? Dari bawah. Tapi enggak berombongan. Ini bisa Berpencar. berpencar tapi apa ya sistemnya mereka nggak jalan rame. Satu bunyi Tapi ada jaraknya yang nggak terlalu jauh gitu. ada yang jalan sambil merangkak. Ketika sudah dekat ada yang bawa granat mungkin dia lempar. Ada perlawanan. Ada berapa perang hebat ya? Emang gede perangnya? Waktu itu kalau sejarah Indonesia dapat senjata senjata belum? Sebagian Jadi sebagian senjata itu Sebagian masih hasil belum. dari ngerebut Ada yang bawa. dari Belanda itu sendiri. ada yang bawa parang, Ada yang bawa parang, Ya. ada yang bawa bambu apa runcing. aja yang bisa dibawa mungkin, tapi yang di depan yang bawa senjata, yang di belakang yang bawa itu Yang bawa seperti ada yang bawa parang, Parang bawa aja. golok, pokoknya peralatan. Buat nyerang ini. Jadi senjata seadanya. Oh, kayaknya udah dipantau dari ke belakang jauh hari. Soalnya yang di dalam si bule-bulenya dikit gitu, nggak terlalu banyak kayak yang di awal tadi waktu diserang tadi. Jadi sebagian si bule pergi ke mana? Nah itu siapanya? Yang bule Boleh. Sebagian jadi Sebagian jadi nggak pergi. semuanya tentara jadi Belanda yang ada di ada sana. di Sebagiannya dalam lagi bangunan, pindah. yang ada di situ cuma sedikit kak. dari awal kan tadi waktu lihat yang bikin bangunan Bikin tugu Banyak. ada yang bikin tugu, bikin tugu banyak aktivitas Banyak. gitu. ya Ada banyak yang lagi bersihin senjata, ada yang masak, banyak. Tapi pas tadi waktu ada penyerangan. Oh, ada penyerangan. lihatnya merah putih gitu. Pas di sana, pas dia sedikit gitu, kemana gitu.
jadi menghilang. Enggak. Sebelum itu kami pergi rombongan juga agak banyak sih. Rombongan si Belandanya pergi sebagian. Arahnya ke sana. Udah mana? Banyak bu. Kalau malam bisa lihat. berarti sampai mungkin ke itu nyambung sama Apa? apa itu gedung 8. Gedong 8. Ya yang ada buktinya itu. Bukti sejarahnya gedung 8. Gedung 8. Kan itu apa benteng pertahanan Belanda. Oh itu? Hah? Jendela itu. Nggak ngerti bahasanya nggak ngerti Oh, Daufet. tidak dong. Ada. Kayak gini. Dapat. Ini Bilang. tanyain dulu aja dia bisa berbahasa Inggris atau enggak. Indonesia bilang aja dia bisa bahasa Indonesia enggak Ya, gitu. Minta translate mungkin. Translate ah. Boleh, ala yang mau Ada translate nih. Ada. Apa? Sini. Aku nggak komik. Ya udah sini. Oh iya, Ya, siap. ada Aku translate. paham. Translate nih. Iya. Ngerti kan? Siap, Oke, ngerti. aku paham. Translate. Iya. Ya diam aja. Ini aja. Ini yang sosok aja. yang sosok Belanda mau masuk. Bukan. Apa? Aku mau ngobrol sama si Belandanya gitu. Oh. Mudah-mudahan bisa. Oh iya Ya, ngerti ya. ngerti. You know lah. Ngerti. Translate dulu. Jangan dibilangin itu. Jangan. Oh jangan. Siap. Lupa. Jadi Kang Alip lagi coba ngobrol sama Belanda itu ya, Coba berkomunikasi. komunikasi gitu. Maaf tadi aku ke belakang. Nggak kuat lemes. Barusan nemu gambaran. Ini barusan ada kota, lubang kota, terus ada orang digusur hancur, berdarah-darah, banyak darahnya, terus dia dimasukin ke lubang ini. Ini zaman mana? Ntar, Ntar nanti itu ini bahasnya nanti. ada barusan. Nanti bahasnya. Satu-satu dulu. Apa teknologi? Teknologi ya. Lihat ini untuyan.
itu buat terbelit. Rekonek. Iya, kirain teh HP. Ada bantuan juga. Iya, aku lupa. Terima kasih. Sama-sama. Sedekap. Kopi cup. Sedekap. Gimana kali? Iklan. Gimana kali? Tadi yang ditanyain pertama kenapa bikin tugu di sini? Katanya untuk mengawasi lingkungan. Betul, tadi ya. Ya betul. Yang kedua, lupa nih. Yang kedua, tujuan tadi teh tahun. Nah, masalahnya tahun berapa nih? Dia bilang 3 tahun. Nah, tadi samar-samar 3 tahun sebelum atau sesudah nih, setelah yang tadi tuh apa, bangun apa? Oh, gedung 8. Gedung 8. Dibangunnya tugu ini gimana itu antara setelah atau sebelum? Pertanyaan, gedung 8 didirikan tahun berapa? Mungkin rekan ada yang tahu? Aku ragu kita ngejawabnya, cuman 18 berapa? ya sekitar tahun 18 sampai 19 tahun pembangunan. Terus tadi Emang gedung 8 kan? gimana? Oke lah, kita jujur, ini Cipongkor. Iya. Gedung 8 Cililin. Nah itu. Nah, Terus ini Cipongkor. Danau. Gedung 8 itu justru Apa? sama situasinya kayak danau kalau dilihat dari apa? Dari info mah. Dari info danau. maksudnya Danau perbukitan, Ya, gedung danau 8. perbukitan sama gitu kayak gini. Emang si gedung 8 juga naik. adanya di atas. Tapi yang lihat tentara yang Belanda tadi Mabling, Mabling bergerombol. bergerombol, jalan kaki gitu nggak pakai kendaraan. Nah, itu. Berarti deket dong. Iya. Berarti ya tadi pas lihat yang merah putih, yang di situ sedikit para Belanda itu mungkin yang apa teman-teman yang lainnya di sana. Lagi di sana. Kalau di sini antara gesernya 3 tahun, nah mungkin bikinnya agak gimana? Agak berdempetan waktu ya, agak bareng mungkin. Karena kan yang di gedung 8 lebih besar ya kata ini. Nah, Oh ini jadi dia di sini itu udah beres bikin bangunan, bikin pagar sama tugu. Nah, yang jaga di sini ada tugas yang piket ya istilahnya mah. Yang piket. Nah, yang lainnya teman-temannya dia ngebantu ke sana. Oh, bikin gedung 8. Bikin gedung yang itu. Ini kayaknya di sana ada kayak kerja paksa juga sih. Ya, Jeroni. Bangunannya. padahal kita tidak berniatan untuk tahu gedung 8, cuman yang sempat viral di media sosial gitu ya, gedung 8 gitu ya, benteng pertahanan Belanda gitu. Dan kita pun ingin schedulekan gedung 8 itu justru bukan di bulan-bulan ini gitu. nah, Betul ya. Dan ada hubungan. Antara Makanya mereka tidak pakai kendaraan. Jadi supaya yang pertama menghindari ya pergerakan supaya tidak diketahui oleh tentara nasional kita. Mereka jalan menuju gedung 8 sambil kerja sambil ngawasin juga yang dari pribumi kita sih yang kebanyakan yang kerja. orang-orang pribumi. ya, yang kerja Rodi itu. Ya. Nah makanya di sini cuma ada yang piket. Adalah 6 sampai 7 orang yang di sini. Nah yang di sini sedikit, jadi
kesempatan untuk tentara kita nyerang yang ada di sini, merebut senjata. Itu yang paling utama nah. Untuk mendapatkan amunisi. Ya, ada gudang amunisi. Ada gudang senjata. Jadi mereka Itu sih nyebut dulu sih ini sudah diambil amunisi, mereka setidaknya ada senjata perlawanan buat menghadapi yang di sana, yang di gedung 8. Iya, Terjadilah genjatan senjata itu di saat itu. Setelah merebut ini kayak Hah? mereka berapa nah tahunnya nih tahunnya nih tadi nggak disebutin sih, diam aja. Tapi si Reno ini juga paksa supaya ngomong, tapi enggak. Tapi kalau misalkan apa di ini mah emang apa kalau di itunya mah apa prasasti Iya, mungkin ada gitu ya. Apa? Itu yang tugu, yang mana? Oh enggak, itu Iya. mah Yang dalam. itu enggak itu bukan termasuk Bukan fosil. fosil ya, kalau Bukan. fosil. Enggak. Itu mah Enggak, lebih maksudnya bukan simbol bukan fosil sih, apa peninggalan. nah Ya peninggalan sejarah aja, cuman sejarahnya sejarah baru, Biasanya sejarah nasional. tubuhnya udah nggak ada, bangunan juga udah nggak ada. ini di sini udah pada gak ada. Nggak ada. Banyak tangan-tangan jahil. Emang alam sih, bukan apa masyarakat. Tangan-tangan yang jahil. Oh, masyarakat. Yang bisa Kalau- menjaga. Ditakutkan masyarakat awam kan kita kan jadi digunakan tempat pesugihan. Nah, itu. Oh iya betul. Kemujaan Makanya dihancurkan. Padahal aduh nilai sejarahnya. Nilai historis yang benar-benar kita mau gali. Disinilah history and journey. Gimana? pertama. Itu kan sebelum apa? Teriakan. Iya. Itu yang kayak disiksa gitu. jangan yang itu mas, kasihan. Ini Kang Alip, Nanda nemu gambar ini. Nah ini masuk ke gerombolan lagi nih, ke zaman yang setelah itu. Ini bisa yang mana? Jadi ini soalnya kayak yang dibawa sama ini apa? Nanda coba jelasin. Tadi ini kurang jelas, nggak tahu tentara atau apa. Yang jelas tadi dia ngegusur orang ini, dia udah disiksa, Mau tahu atau banyak darah, bercakan darah orang ini. Dia digusur terus dimasukin ke lubang ini. Tapi yang kurang tahu tuh ini tentara atau apa gitu, yang jadi pertanyaan tuh. Bukan cuman kita gabungan itu sih. Gimana? Mau cobain aja. Penasaran sama ini. Iya, ini kali. Gimana kali? Pandangannya. Ini apa? Ini kan lubang ya tadi. Ini ya? Hah? Seragam ya? Ya. Iya. Berarti ini tentara kita dong. Nah, Tapi lihat si topinya emang kayak tentara kita dulu ya. ya Masih pakai topi itu apa? Iya, dulu. Caping? Dulu kan topinya kan bukan ini. Jadi ini topinya. Belum pakai baret. berarti itu. Nah, ini tadi aduh teriakannya nggak enak banget nih. Kayak yang disiksa. Kayak ini nih. Disiksanya diinterogasi gitu supaya ngasih tahu gimana teman-teman lo gitu. Yang lain semuanya Sama Soalnya- tentara Indonesia tuh. lo jadi kembali ke masa ini ya. Ya, Gak apa nih. Gak apa-apa. ya. Tadi kan udah beres. Emang ada kesimpulannya, ada teka-teki di gedung 8. Sana. Jadi kita berunding nanti udah setelah penelusuran kita meeting, mumpung lagi di Cipongkor gitu ya. Ya mudah-mudahan besok kita kondisi fit
kita bisa lanjut penelusuran. Nah, penasaran juga gitu mumpung ada di sini. Nah, itu kan kesimpulan yang tadi ya, yang mengenai tentang sejarah Belanda di sini. Jadi awalnya itu Belanda emang di sini. Nah, cuman yang tadi kata saya bilang, jadi ada satu tempat ada dua peristiwa, dan itu kejadian itu lama gitu ya. Lama tahunnya gitu, dari zaman Belanda sama zaman gerombolan. Nah, dan sekarang kita beralih lagi ke zaman gerombolan. Aslokan ya. Jadi gini aja. Karena gini Ji, intinya zaman Belanda sudah sedikit terpecahkan. Ya. Jadi ada teka-teki yang mungkin nanti kita ke gedung 8 gitu untuk ngeberesin masalah yang ke Belanda ini ya. Gitu. Tadi kan kita bingungnya pas waktu penyerangan yang temannya yang lain kemana? Di sini cuma sedikit yang piket. Nah, mungkin mereka berjalan ke sana ke gedung itu. Nah, mulai dari sana tentara kita sudah mendapat amunisi, barulah di sana terjadi gencatan senjata. Bukan, kalau gencatan senjata itu lebih ke nggak perang. Kalau misalkan ya kalau gencatan senjata itu nggak ada perang. Kalau misalkan perangnya perang. Ya, lebih ke perangnya. Kalau gencatan senjata itu nggak ada perang gitu kalau gencatan senjata. Ya, jadi gitu ya. Jadi emang udah clear ya yang apa ya, sejarah Belanda di sini. Tinggal kita menelusuri, ngeberesin, menyelesaikan di gedung 8 gitu ya, menjadi teka-teki kita. Belanda. Nah, sekarang nih yang tadi belum beres kan si sejarah gerombolan. Jadi pada intinya setelah kemerdekaan di zaman gerombolan menduduki lagi lokasi ini. Antara kita atau lebih ke pengawasan ya antara kitanya. Antara kita itu lebih ke mengawasi stabilitas. Selain itu, sebagai kayaknya dia bikin markas kan? Ya, markas. Markas sama Tentara kita. Oh, sama Indonesia. Tentara Indonesia. Bikin Oh. markas terus. Benar nggak? Pak, asli saya denger. Iya benar. Di belakang kayak ada yang suara gitu. Dengar nggak? Langsung merinding ke sini juga. Dengar Langsung merinding. keren. Iya sih. Demi Allah ini. Baru ngerasain saya. Mau. Tapi jangan Di ini aja. Ini minta tolong tapi enggak. Nih nanti tolong. Tapi cuman sekali. Itu minta tolong seorang nama, tapi seperti di dalam lubang. Suara teh nyaring. Jadi jauh. Nyaring. Suaranya Bener, nyaring. Oh, Jadi suara teh kan kalau di dalam lubang mah nyaring. naik ke atas. Mudah-mudahan ketangkep di audio. Kayak kemarin. Kolonialnya di mana? Nanya ke Rasanya mana? pasan tentaranya. Buat di zaman gerombolan ya. Kayaknya bisa ya. Ternyata Dia secara historis pasti bisa. maaf dulu ya ini. Itu kayak saya salah minta tolong. Oh, maaf ya. Minta tolong. Kok merinding? Udah kena. Asli kerasa banget ini. Masuk ini kamera pindah. Assalamualaikum, selamat malam. Sampurasun. Dengan siapa ini? Ampun. Kenapa? Ini siapa ini? Yang barusan minta tolong bukan? Ya, ya. Ya. Oh, kenapa? Disiksa di mana? Di siksanya? Di sini. Oh, di sini. Nah. Teh, masuk teh.
Ngobrol. Dia bisa duduk. Bantu. Ini salah satu korban yang dari mananya gitu, kalau boleh tahu? Apakah dari pihak gerombolan atau dari pihak yang lain? Dari pihak gerombolan bukan? Oh, dia dari pihak gerombolan katanya. Kamu itu bisa ketangkep sama tentara itu gimana? Kenapa? Coba ceritain. Bisa ngobrol nggak? Bisa ngobrol nggak? Hah? Kamu disiksa? Apa aja yang disiksa? Hah? Seluruh badan disiksa? Kamu diinterogasi? Hah? Diinterogasi? Kamu nyembunyiin apa emang? Sampai bisa diinterogasi? Hah? Bohong. Tentara itu nggak mungkin ngeinterogasi seorang tawanan kalau misalkan dia itu nggak punya informasi. Kamu punya informasi apa? Ada informasi nggak? Kan kamu gerombolan, masa nggak ada informasi apa-apa gitu? Kayak misalkan kayak gini nih, aku mau nanya, teman-teman kamu di mana? Yang lari, nggak tahu. Jadi kamu ketangkep aja gitu, ketangkep, dan kamu nggak punya informasi apa-apa. Ada bosnya nggak? Siapa yang mimpin kamu buat jadi gerombolan? Gak ada pemimpin. Terus kenapa tuh kamu milih jadi gerombolan? Hah? Kan ending jadi gini, disiksa. Pengen kaya ya? Pengen kaya? Pengen kaya? Bukan gerombolan? Korban salah sasaran. Salah sasaran. Salah sasaran. Iya. Maksudnya? Jadi salah nangkep. Masyarakat ya? Oh, masyarakat. Iya. Ya dia Kita masyarakat. bukan gerombolan. Salah nanggap. Salah nangkep. Oke. Jadi gimana mau ngaku? Kan nggak ada ini. Betul. Kasihan. Heeh. Ini hanya korban salah sasaran. Ya, dia korban salah sasaran. Kalau misalkan kamu korban salah sasaran, kamu cowok atau cewek? Cewek. Cowok. Oh. Boleh tahu nama kamu siapa? Hah? Abbas? Iwan? Oh, namanya Iwan. Iwan itu warga dari daerah mana? Kenapa bisa sampai kena tangkap tentara dan disangka sebagai gerombolan? Boleh digambar nggak? Coba lihat. Tunjukin. Yang itu bukan? Tunjukin aja wujudnya ke Nanda. Yang ini bukan? Yang itu bukan kamu? Enggak. Nanda lihat. Bukan. Yang itu bukan kamu? Sok Nanda lihat. Udah nunjukin belum? Udah nunjukin ke Tunjukin aja Nanda? wujudnya. Supaya bisa digambar. Sok tunjukin ke Nanda ya. Nanti kita bantu. Ya. Kaki gak ada. Ini juga. Aduh, kaki gak ada. Siapa dakta? Yang tadi. Oh, yang nyantri mau. Ini gak jelas. Kamu bisa ngomong nggak? Bisa ngomong? Bisa. Coba ngomongnya yang jelas ya. Hah? Sakit banget. Kamu itu dimasukin ke lubang. Di lubang itu apa yang kamu lihat? Gak bisa ngeliat. Mata Banyak. kamu. Banyak banget di sana. Balik lagi gambaran ini. Nggak tahu. Apakah ini benar? Sosok kamu yang. Ini kamu bukan? Ini yang ada Yang di ini. gambarannya. Yang ini. Iya. Oh, Berarti ini. jadi ini sosoknya. Udah. Kasihan. Sosoknya. Udah ya. Kita nanti doain aja lah. Kita nanti bantu doa ya. Sosoknya Iwan ya. Iwan. Bang Iwan yang sabar ya. Jangan tenang. Ya.
Bayuan baik kok, salah sasaran gitu. Salah sasaran. Sabola. Jelasin Ji. Tangan. Potong. Itu kamera, itu kamera. Oke, jadi ini adalah gimana bro? Sini sama kamu dong. Saya tadi nggak merhatiin. Jadi ini ya bro. Oke guys, jadi semuanya ini tuh adalah salah satu korban kalau dalam barusan mediasi itu semacam korban yang memang salah sasaran. Jadi si tentara itu nangkapnya salah Ya. gitu ya. Padahal dia tuh bukan gerombolan gitu ya. Tapi Mas ya, Masyarakat. Cuman ikut apa? Ikut terjebak gitu ya. Duh kasihan juga dong kalau gitu mah ya. Dia tidak salah apa-apa ketika harus mengalami hal seperti itu gitu ya. tersamarkan, bingung. Jadi memang gimana ya, lebih ke susah ngebedain mana yang sipil dan mana gerombolan, ya mana rakyat dan mana yang memang ya karena mereka kalau ngelihat gitu dari sejarahnya gitu, ngelihat ke belakang gerombolan itu sering berkerumun, sering bermasyarakat juga. Bermasyarakat. Jadi Kayak nggak gitu. kelihatan. Jadi ya. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gitu. Mana masyarakat asli dan mana yang gerombolan gitu. Jadi namanya siapa? Iwan, Iwan. Kasihan juga ya. Bang Iwan. Harus mengalami kejadian tragis seperti itu gitu ya, yang namanya disiksa. Makanya dia minta tolong tuh. Dia kan tadi dibilang kan sama dia. Yep. Tadi kan kamu yang ini yang minta tolong, sampai kita semuanya kedengeran. Ya. Itu jelas banget gitu. Ya, jelas banget. Kayak yang di dalam Subang. dalam lubang dia bilang ya dia Nyaring bilang gitu, suaranya. dia suaranya gitu Sampai merinding gitu. Sumpah demi Allah itu aduh. Nah terus gimana ya, ini tuh jadi gimana ya, korban yang memang dia itu diinterogasi dan ya namanya juga interogasi lah. Kita Ya. tahu seperti apa yang namanya interogasi itu kayak di film-film lah Ya. gitu. Jadi ada penyiksaan juga Nah, saat gitu lah. interogasi. Saat interogasi itu seperti itu. Kalau misalkan bener kamu kayak gini enggak ya lah, you know lah, kamu lebih tahu. Ngobrol gak? Dimasukin. Ikut mas. Mas, kayaknya nggak dimasak, nggak dikasih makan kayaknya. Waduh. Tapi dia baik kan? Dia korban ya. Korban Salah sasaran. Iya. Polos kan? Itu yang Mau main Puji ngaku disiksa. sama sasaran nggak sama sasaran Bukan juga. itu mah Puji mah apa? Dia lagi salah sasaran salah tembak. tembak. Jadi salah peluru. Oh, Kalau ini salah sasarannya dia dianggap gerombolan. Dianggap antek-antek lah kalau sekarang. Kita doain aja ya. Mata-mata itu. Ya. Hah? Ditelanjangin. Kejam. Tapi walaupun seperti itu, tentara kita ingin apa ya? Bukan membasmi mungkin. Ya, jadi kan emang gerombolan itu kan meresahkan masyarakat gitu ya. Jadi emang baik gitu ya si tentara Indonesia untuk untuk niatnya gitu ya untuk melawan si gerombolan ini supaya masyarakat gitu merasa tenang. Cuman ya yang namanya usaha pasti ada setiap ininya gitu ya. Ada yang salah sasarannya juga yang mungkin apa ya, hanya Tuhan lah yang bisa menilai. Hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Yang mudah-mudahan sosok-sosok yang ini husnul khotimah gitu ya. Dan ya diterima sama Allah Subhanahu wa taala karena kan dia emang tidak jahat gitu ya. Gitu. Kita bantu doa juga gitu ya sama kita semuanya, kekuatan doa kita ke Allah. Yuk. Takut lupa nanti, Mas.
ada surat. Nangis Nangis. ya kedengeran di situ ada apa? Di atas ya. Cewek perempuan. Cewek perempuan. Sama ya. Cewek. Ini teh kita teh mau udahan tapi ada lagi ya. Kayaknya kalau terus udah nggak kuat ya asli. Ini Hah? cewek tinggi nggak terlalu tinggi sih lumayan perawakan Indonesia. Rambut panjang gini. Bawa anak Oh, yang tadi Tapi kita Yang penasaran tadi nanya juga gitu. tadi nanya Oh, cewek lihat itu. Hah? Lihat. bilang itu. Tadi mau digambar tadinya, tapi gak jadi kan keburu berangkat. Udah dari tadi sih pengen gambar itu, jadi masih digendong anaknya. Kalau Gimana? tadi Pak Produser gimana Pak Produser? Oh ini. gimana ya tadi tuh Jangan-jangan beliau mencari sosok nah yang barusan masuk Kaliwan kuat istrinya. Udah nggak kuat lah mas. ini nyari nggak ke atas ya. Oh nyari. Dari bawah Dia istrinya kali. Mungkin kayaknya mah dia bawa anak. Ya Allah. anaknya sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun. Udah bisa jalan. Tapi jalan masih inilah jadi jalan mana ya lengkah halu lah orang Sunda mah. Masih Tahun setengah. dikit-dikit jalannya gitu gendong jalan dari bawah motor ini nyari nggak tahu nyari sosok Iwan sosok yang lain Jelas. Barusan terdengar jelas. Ya. Iya, pelan. Jujur ya, saya tuh tidak mau mendengar dan tidak mau melihat gitu ketika hal seperti ini kok udah 2 kali saya dengar gitu ya di lokasi ini gitu ya. Tadi sosok yang tadi yang minta Baru tolong malam terus ini. sekarang Baru itu yang saking. dengar. Mungkin tim yang lain juga dengar gak? Yang pertama dengar Dengar gak ada suara cewek nangis? Enggak. Saya dengar Dengar? Dengar? cuman Dengar. sebentar. Hah? Capek kita cut ya. kali aja yang mau yang siap ini mediasi siapa? Enggak gini aja. Mungkin dia juga kan ingin datang ke kita kan tujuannya kan ingin didoakan. nah intinya kita Gitu. semua intinya kita kan datang ke sini bukan ingin mengganggu atau gitu. menantang apalagi ya kita kan datangnya ingin mengetahui Menguak. menguak sejarahnya gitu ya. historinya gimana. Nah kalau ada yang minta mungkin ingin disempurnakan Ya ingin ya didoakan. kita coba gitu. Gitu. Nah, karena kan soal diterima atau enggak ya itu urusan yang maha kuasa. karena kan kita hanya bisa berusaha ya berdoa kepada Allah gitu ya, yang mungkin yang menentukannya itu Allah gitu ya. Dan kondisi kita emang udah capek, kita udah ada 2 jam kayaknya. Wah, asli. Ini gendongnya pakai samping ya, Hah? Iya. samping bawah samping. Iya Aduh, kok di belakang sih? iya Di- bukan di gini. gendong Iya dong, di belakang ini pakai samping. nggak di pangku. Jadi pakai samping ini Ya. pengkebat. Jadi ini pakai samping, dia digendong di belakang gitu, dipegangin tapi Aduh, sambil nyari. Jelas asli, jelas saya juga mendengarkan. Jadi gitu ya, karena emang kita capek dan kita mungkin akan mempertimbangkan tentang penelusuran di Gedung 8 untuk menjawab teka-teki kita yang mungkin ada kaitannya di sini dan antara di sini dan Gedung 8 gitu ya. Mungkin tetap sih yang tadi juga mungkin yang bersuara itu ingin kita ingin berinteraksi dengan kita gitu ya. Cuman ya pada intinya dia juga ingin datang ke kita kan ingin didoakan. Nanti Dan beliau apa? Beliau ada di sini. sudah di sini. Ya kita doakan aja lah. Ya.
mudah-mudahan Maaf ya, udah capek soalnya gitu. Kita doain aja gitu ya. Mungkin yang ya khususnya untuk yang di sini yang energi baik, energi yang kurang baik juga ya sama ya kita untuk didoakan gitu ya. Yuk, langsung aja doakan dulu. ngasih tahu nama saya. Stres nih. Bukan nggak mau bantu, Ya. maaf, kami sudah Capek kondisi. udah tadi udah ketemu ya. Ya, Mantap. iya doain aja Ya. buat ya khususnya untuk sosok ibu yang ini dan umumnya untuk Umumnya yang ada di yang sini. ada di sini yang energi positif, yang energi kurang baik ya kita sama-sama untuk didoakan gitu ya. Yuk. Closing. Kita cukup sampai di sini ya. Berjajar ah. Berjejer. Oke, kita cukup sampai di sini penelusuran malam ini spesial untuk di daerah Cipongkor. Banyak nilai sejarahnya ya mungkin ya. Di daerah sini ada kesimpulannya yang tadi ya seperti di zaman gerombolan dan ternyata ada juga di zaman Belanda dan menjadi teka-teki kita juga gitu ya untuk next penelusuran gitu ya di apa yang tadi gedung 8 gitu ya yang mungkin mudah-mudahan ada kaitannya di sini dan di gedung 8 kita penasaran gitu ya kita ingin menguak sih sebenarnya sejarah yang terjadi itu seperti apa gitu ya seperti itu dan mungkin pesan dari saya nih ya satu-satu nanti saya ditanya nih pesannya dites Siap. Oke, pesan dari saya ya buat kalian semuanya jangan lupakan sejarah gitu ya jas merah Jas merah. jangan lupakan sejarah. Oke, Kang Alip ada ini deh Kang Alip apa pesan buat penonton? Doakan para pahlawan. Nah itu Itu aja. ya Dan kita sekarang Agustus ya, ya itu hari kemerdekaan. Kita merdeka, kita bisa menikmati fasilitas saat ini ya berkat para pejuang. Jangan pernah melupakan itu perjuangan para pahlawan. Wah, nah itu. jangan pernah lupakan mantan. Aduh, gitu ya. Oke, pokoknya terima kasih yang sudah menonton tayangan kali ini. Semoga pesan-pesan yang ada di video ini dapat tersampaikan oleh kalian semuanya. Kami tidak memaksa kalian untuk percaya terhadap apa yang kami lakukan. Tapi kami di sini hanya untuk berbagi cerita dan pengalaman. See you. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Story ini maju sukses. Kira bismillah kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan penelusuran kali ini membawa berkah untuk kita semuanya. Amin. Dan niat baik kita untuk berbagi ilmu dan pengalaman kita bermanfaat untuk para penonton dan juga mudah-mudahan video kita kali ini bisa viral dan juga untuk rezeki kita lancar rezeki terutama sukses buat story ini. Amin. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Story Indi Maju sukses.